Wa min mumayyizatihim, dan di antara keistimewaan Ahlus Sunnah, hirsuhum ala nashril aqidah sahihah. Mereka lebih bersemangat selalu untuk menyebarkan akidah yang sahih. Lihat, cari kaum lain yang lebih perhatian terhadap pelajaran akidah daripada salaf. Cari kaum lain yang lebih perhatian terhadap pelajaran-pelajaran akidah dan dakwah di dalam bab-bab akidah, terutama tauhid, ya kan? Daripada kaum salaf, daripada kaum yang mengikuti jalan salaf tersebut. Nggak ada. Fokus kita selalu di situ, inti fokusnya di situ. Okay? Di antara mereka ada yang menyerukan mereka ini akidahnya benar, cuman akhlaknya rusak. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan selera mereka. Ketika diingkari kebatilannya, kesyirikannya, kemungkarannya dan bid'ahnya, dibilang ini akhlaknya rusak. Akidahnya benar, cuman akhlaknya rusak. Sehingga ada lagi orang-orang konyol yang berkata, kita bikin konsep salaf, cuman gaya dakwahnya gaya dakwah sufi. Ya salam. Mau bikin formula baru deh. Ada lagi konsepnya konsep salaf, cuman gaya pergerakannya adalah gaya pergerakan ikhwani. Nah ini yang bikin ini Muhammad Surur Zainal Abidin, ini jadi sururi ini. Akidahnya tadinya salaf, cuman mulai gaya-gaya pergerakan mau mendirikan negara dan lain-lain. Pakai ikut gaya ikhwan itu dicampur, di mix. Nah itu sururiyah. Oke, dapat. Yang dulu pernah nanyain sururi itu apa tat? No, dia no. Itu mix. Pada hakikatnya mereka belum siap, belum terbuka hatinya untuk menerima seluruh kebenaran yang datang dari para salafus saleh. Kalau emang mereka menerimanya, mereka tak mungkin menambahkan, seolah-olah tidak sempurna manhaj yang dibawakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan oleh para salafus saleh. Kurang sempurna sehingga mereka perlu modif lagi, ya salah, diganti knalpotnya, diganti stangnya. Oke? Lakukan modification itu pada rumahmu, pada kendaraanmu, terserah, tapi tidak pada agamamu. Oke? Ahlu Sunnah ini lebih fokus dalam menyebarkan akidah dibanding kelompok-kelompok lain. Ya? Mereka lebih bersemangat di dalam menyebarkan akidah yang sahih dan agama yang lurus, dan mengajarkan manusia dan menasihati mereka yang menyampaikan kebenaran kepada mereka. Warraddi 'alal mukhalifin, dan membantah para mukhalifin dan mubtadi'in dan para ahli bid'ah. Membantah para ahli bid'ah. Demikian konsep yang kental pada manhaj salaf. Emang bantahan dan pengingkaran ini kental pada manhaj salaf. Jangan kaget, makanya emang harus demikian dengan segala keutamaan. Demi menyebarkan akidah yang sahih, maknanya apa? Mesti mengingkari akidah yang batil. Ya akhi, begitu deh, begitu. Demi menyebarkan akidah iman yang benar, mesti membantah kekufuran, pelanggaran di akidah. Demi menyebarkan tauhid, mesti membantah kesyirikan. Habis terus mau damai-damai aja deh. Demi menyebarkan sunnah yang murni, mesti membantah yang bid'ah. Terus nggak bisa kita bilang, ini sih ngajinya sih bener, cuman akhlaknya pada rusak, suka nyalahin orang. Iya, mau semuanya bener. Nah, sufi dan para ahli bid'ah dibisikin syaitan, akan mengutamakan dakwah mereka apa? Di akhlak apa-apa. Yang penting akhlak mulia, saling menolong sesama, saling mencintai, bersatu. Mau akidah serusak-rusaknya nggak apa-apa. Mau syirik senyungsep-nyungsepnya di kuburan nggak apa-apa. Tuh. Itu maknanya. Padahal iman bid'un wa sab'una syu'bah, iya kan? Hadis itu kan? Keimanan ada berapa? Ada 70-an cabang. Ingat hadis itu? A'laha yang paling tinggi apa? La ilaha. Adnaha yang paling rendah menyingkirkan duri, beling atau hal-hal yang mencelakakan dari jalan. Yang paling tinggi tauhid yang merupakan bagian daripada akidah. Yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan, adab, akhlak. Akhlak tuh bagian terendah keimanan. Ini kok bisa akhlak dimuliakan, akidah nyungsep? Gimana ceritanya loh? Yang prioritas dibenerin yang mana? Yang paling tinggi apa? Akidah apa akhlak? Ayo. La ilaha illallah tuh akidah apa akhlak? Akidah, dan poros inti akidah yaitu tauhid. Yang paling rendah dari keimanan adalah menyingkirkan duri dari jalan. Apa itu? Akhlak yang mulia. Ente mau duluin akhlak mulia dari wah, lo nggak ngerti agama lo. Dapat deh. Membantah emang harus demikian. Idza lam nunkir al-batil lam yatabayyan al-haq. Demikianlah yang hak nggak jelas, shape of hak, bentuk hak ini nggak jelas. Kalau kita tidak mengingkari yang batil, bentuk yang hak masih buram tuh.
Dengan mengingkari yang batil, jangan aneh. Makanya kan kita selalu bilang, yang namanya kebenaran itu harus sesuatu yang terdiri dari dua unsur. Nggak bisa satu dibanding yang lain. Mesti nafi dan isbat. La ilaha illallah tuh. Al-amru bil ma'ruf cukup? Enggak kan? Mesti nahi anil munkar tuh. Imam Ahmad ditanya, ya Imam, tuh lihat paling mereka membantah mukhalifin, orang-orang yang bertentangan dan mubtadiin, orang para ahli bid'ah. Oke? Ya Imam, rajul yaqra al-Quran, yusalli. Wahai Imam Ahmad, ditanya, seseorang dia rajin baca Quran, oke? Rajin sholat, itu lebih benar, lebih mulia, atau seseorang yang membantah ahli bid'ah? Oke? Imam Ahmad bilang apa? Rahimahullah. Dia baca Quran, dia sholat, keutamaannya cuma buat dia doang. Tapi dia membantah ahli bid'ah, ini keutamaan dan manfaatnya yata'adda li ghairi, ya'du li ghairi. Manfaatnya juga mengalir untuk orang lah. Maka hadza khair, yang ini yang lebih mulia. Jadi pengingkaran pada ahlus sunnah, bantahan itu adalah hal yang sifatnya wajar. Jangan aneh. Demikian kebenaran. Jangan beragama pakai perasaan. Salah. Nanti kebanyakan nonton sinetron sih sama film India. Jadinya pada ping hatinya. Nah, dengar pengingkaran terus, ngaji di sana. Nggak asik lah, ustadznya suka nyalah-nyalahin. Terus mau semuanya benar. Kalau mau ngaji hal-hal yang udah disepakati bersama doang, ya nggak pinter-pinter bro. Nggak ada perbaikan namanya. Ini pada dasarnya salaf, akidahnya, gaya dakwahnya lebih fokus di sini. Kalaupun terjadi perubahan seiring dengan bertambahnya katanya orang-orang yang mengikuti pengajian sunnah dan lain-lain, akhirnya terjadi perubahan gaya dakwah. Demikian, yang namanya ghurbah, keterasingan, itu nggak mesti satu kali putaran. Pernah kita jelaskan kan? Ja'al Islamu ghariban wa sawfa ya'udu ghariban. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Ini nggak satu round terus kiamat, satu putaran kiamat. Nggak. Ghurbah ini di setiap zaman, di setiap abad terjadi, terasingkan, kemudian booming lagi, kemudian terasingkan lagi, kemudian booming lagi, kemudian terasingkan lagi. Atau di beberapa negeri, tidak di negeri yang lain. Demikian. Awalnya ketika masih tidak terlalu banyak, fokus akidah mereka, dakwah mereka, akidah tauhid. Semakin banyak akhirnya semakin yang dikira di atas manhaj salaf. Dakwahnya semakin mulai turun kualitasnya. Oke? Yang didakwahkan perkara-perkara siasatnya apa? Yang telah disepakati bersama. Menghindari benturan dengan kebatilan, menghindari benturan dengan kekufuran. Cari damai. Iya kan? Dakwahnya cinca biasa. Iya kan? Tazkiyatun nufus. Perkara-perkara yang sebenarnya penting, cuman ada yang lebih penting yang untuk kau dakwahkan. Lebih utama untuk kau dakwahkan pada sebuah kaum. Ingkari dulu kekufuran pada mereka, ingkari dulu kesyirikan. Jangan kau berbicara dulu tentang sabar pada mereka, nggak kena. Jangan dulu kau berbicara kepada mereka tentang tahiyat goyangin tangan apa kagak. Jangan dulu berbicara pada mereka bagaimana memandikan jenazah. Jangan dulu, ingkari dulu kekufuran pada mereka, ingkari dulu kesyirikan pada mereka. Tegaskan pada mereka konsep la ilaha illallah yang sesungguhnya. Tegaskan pada mereka konsep Muhammad Rasulullah yang sesungguhnya. Baru masuk ke perkara furu. Jangan dulu ajarkan pada mereka poligami, memperlakukan istri. Entar. Hajar yang lebih utama untuk dihajar dulu. Tangkalnya dulu. Bersihkan kekufuran pada mereka, bersihkan kesyirikan pada mereka. Demikian dakwah salaf. Demikian Rasulullah SAW mendatangi sebuah kaum. Apakah memperbaiki ekonominya? Memperbaiki adabnya dulu? Memperbaiki apanya dulu Rasul di dalam dakwahnya? Tauhidnya dulu. Itu dulu kena. Menjelaskan tauhid dan kewajiban mengikutiku dan beriman kepadaku. Itu tauhid dan ittiba'. Itu dulu kan? Nggak masuk ke dalam perkara-perkara akhlak dulu dan lain-lain. Entar dulu itu. Iya betul. Itu ajaran agama. Cuman ada priority scale, ada skala prioritas. Nah, Ahlus Sunnah selalu memprioritaskan hirsuhum ala nasyri al-aqidah as-sahih. Mereka selalu fokuskan menyebarkan akidah yang sahih, wa-din al-qawim, dan agama yang lurus. Dikarenakan kebanyakan kaum muslimin sayang sekali tanpa disadari sering kali kaum muslimin karena awamnya mereka terhadap akidah mereka. Oke? Padahal mereka mungkin rajin ikut aktivitas Islami, tapi tanpa disadari, dikarenakan mereka nggak tahu akidahnya sesungguhnya. Tanpa disadari ternyata mereka murji'ah. Tanpa disadari mereka ternyata qadariyah. Tanpa disadari mereka ternyata jabriyah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu konsep yang seharusnya di dalam takdir. Tuh, misalnya nggak tahu, tanpa disadari mereka ternyata takfiri, mengkafirkan manusia. Karena mereka nggak tahu konsep yang seharusnya di dalam iman. Nah ini dulu dibenerin pada mereka, akidahnya dulu dibenahin. Ya, tanpa disadari mereka ternyata condong kepada manhaj
Khawarij, dan mereka mengira bahwa mereka ahlus sunnah. Kenapa? Mereka nggak tahu akidah ahlus sunnah yang sebenarnya, konsepnya gimana. Yang mereka tahu semangat yang ada, yang mereka bisa dapatkan melalui wasilah-wasilah yang mereka dapatkan. Nggak ada yang mengajarkan kepada mereka akidah yang seharusnya. Nah, ini dulu dibenerin sama dia. Jangan masalah sabar. Masalah bermuamalah bersama tetangga. Iya, ini penting, iya. Kita setuju, adab itu penting nggak? Penting, cuma ada yang lebih penting. Ya, ini seseorang bisa jadi diselamatkan di neraka, diselamatkan di akhirat dengan akidah yang baik, kalaupun akhlaknya rusak, tapi akidahnya benar, tauhidnya benar, menjadi hujah baginya. Tapi seseorang dengan semulia-mulia dan manisnya akhlak, tapi dengan tauhid yang rusak, dengan kesyirikan yang terjadi padanya, tuh ada kemungkinan selamat di akhirat? Nggak ada, ya akhi. Muslim, mereka menuntut ilmu, tapi tanpa disadari mereka ternyata udah terjerumus ke dalam Kenapa mereka? Karena nggak tahu tauhid yang seharusnya gimana. No, selamatin dulu dia sebelah situnya. Ini dakwah kita. Jangan ngomongin dulu sama dia perihal tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Tahu dulu itu. Ininya dulu dibenahin. Mana yang lebih prioritas untuk didakwahin? Bab apa dulu? Tauhidnya dulu benahin, akidahnya dulu. Ini ahlus sunnah dari zaman ke zaman. Nah, otomatis untuk menjaga kemurnian akidah tersebut, kita mesti mengingkari dan membantah para ahli bid'ah. Emang harus, jangan aneh. Ya mungkin akan tidak sesuai dengan seleramu, tapi wallah ya akhi, harusnya kau mensyukuri keberadaan mereka yang bersabar membantah ahli bid'ah dan mesti menerima kebencian manusia. Syukuri keberadaan mereka di antaramu. Kenapa? Kau tak mampu melakukan tanggung jawab itu. Nah, tuh dia bisa. Ada orang, kenapa kita ikut menghajarnya dari belakang? Ustaz Syekh Fulan kok suka membantah orang ya, gini-gini. Loh, someone has to do that. Seseorang harus melakukan itu. Perkara yang kau tak mampu melakukannya. Syukuri keberadaannya. Harus melakukan itu, gitu loh. Kalau kita melihat memang kewajiban syariat yang sesungguhnya. Tapi membantah ahli bid'ah bukan maknanya juga, awas, bukan maknanya berbantah-bantahan. Enggak, awas. Kita membantah ahli bid'ah seperti yang dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah. Qul kalimatak wamdi. Oke? Sampaikan kalimat yang harus kau sampaikan. Ini yang seharusnya begini. Apa yang kau lakukan adalah kebid'ahan dan kesyirikan. Wamdi, dan berlalu udah. Mereka mau bantah lagi apa ini itu, jangan layanin lagi, bantah lagi. Ngapain berbantah-bantahan? Jangan. Tuh, awas. Membantah ahli bid'ah bukan berbantah-bantahan. Ya, kita narud, kita membantah ahli bid'ah, tapi bukan mira, bukan jidal. Ya, kita menyatakan sebuah pernyataan. Wah, dibikin video bantahan ini itu. Terus kita bikin video lagi bantah lagi. Dia bikin lagi video bantah lagi. Ngapain buang-buang waktu? Kau telah menyampaikan yang kau sampaikan. Udah, kalaupun kau bisa membantahnya dan mematahkannya, bisa menjamin manusia kemudian mengikutimu. Ngapain? Bukan itu toh prioritas dakwah kita. Bukan mencari banyak yang pengikut kan? Sabar, sampaikan yang hak. Setelah itu kau mau dibantah, dibenci, dicaci, dimaki, cukup. Kau telah menyampaikan yang harus kau sampaikan.